warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya mau share ya beberapa modifikasi dari Ninja RR yang receh tapi sangat amat berguna, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini modifnya nggak seberapa mahal, tapi sangat berguna sekali gitu ya. Jadi tidak hanya terkait aksesoris, tapi juga terkait kegunaan gitu. Jadi yang pertama itu ini, teman-teman. Yang pertama itu terkait selang oli samping. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ini kita bisa tahu kalau kita lupa isi oli samping masih ada nggak olinya gitu ya. Karena kadang kita lupa ngecek oli samping gitu, dan kita nggak tahu apakah di selang atau di pipa ini masih ada oli samping atau enggak gitu. Jadi kalau kita lupa ngisi oli samping dan kita iseng gitu ya, mungkin pas parkir atau pas mau manasin motor atau pas mau berangkat, kita lihat ininya kosong, nah itu kita bisa segera tahu bahwa kita harus segera isi oli samping ya. Karena di motor 2 tak oli samping itu adalah utama gitu ya. Itu adalah kunci gitu ya. Karena sekali teman-teman itu telat ngisi oli samping, ya pasti harus ganti blok ya, karena pasti udah baret itu piston sama silindernya. Itu yang pertama, dan itu modifnya juga nggak mahal dan rata-rata bengkel sudah bisa melakukannya gitu ya. Terus yang kedua itu ini, stang kopling. Jadi frankly speaking ya teman-teman nih, jadi banyak anak-anak yang main motor itu pakainya Aku1, Brembo, merek-merek yang terkenal yang lain ya. Cuman kalau teman-teman tuh sering ngobrol sama joki-joki motor Ninja tuh, mereka pasti rekomen satu ini, handle kopling motor Yamaha R25 gitu. Jadi banyak joki-joki di Gunung Sahari dimanapun itu mereka sudah familiar menggunakan ini, dan katanya ini enak banget gitu ya. Nah, apakah ada alternatif gitu dibandingkan handle kopling ini? Sebenarnya ada. Jadi alternatifnya itu ada handle koplingnya Ninja 150R, itu katanya juga enak gitu. Dan kalian tidak perlu merogoh banyak duit ya, harus pakai handle kopling Aku1, Brembo dan lain-lain. Ini murah, jauh lebih murah dan jauh lebih enak. Itu yang ngomong bukan saya tapi joki, ya kan? Joki motor Ninja 2 tak. Jadi sudah proven, teman-teman. Terus yang ketiga tentunya ini adalah keran bensin, ya kan? Ini udah aku ganti punyanya Iris King. Jadi teman-teman, ini penting banget gitu, karena keran bensinnya Ninja RR itu terkenal nggak bagus gitu. Jadi kadang tuh suka bikin nyandet. Nah, itu obatnya ini. Ganti keran bensinnya Iris King punya. Dan harganya juga nggak seberapa mahal, mungkin ya sekitar 150 atau 200 ribu ya kali ya. Itu dulu sih, mungkin sekarang ya naik tapi nggak seberapa gitu. Nah, ini wajib. Ini teman-teman bengkel gua gitu ya, yang sudah main lama gitu, even YouTuber yang sudah cukup terkenal juga pakainya ini, keran bensin Iris King. Ini hal yang pertama kali diganti wajib pada saat lu baru beli motor Ninja 2 tak atau lu baru ganti motor Ninja 2 tak. Ini penting. Sangat penting sekali. Terus berikutnya modif yang menurut gua receh tapi penting itu ini. Teman-teman ya, ini mungkin kelihatan ya. Nah, ini adalah voltmeter ya kan, sama termometer gitu. Ini juga harga indikatornya nggak seberapa mahal, bisa pakai bracket ini juga gitu ya. Atau mungkin kalau pakai speedo standar itu bisa juga ditempel ini ya, diakalin aja sama tukang bengkelnya gitu, ditempel di mana gitu. Ini penting ya, khususnya untuk yang pakai pemakaian DC gitu ya. Karena ini bisa ngecek kondisi aki lu gimana, tekor atau enggak gitu ya. Termasuk juga yang bawah ini indikator suhu. Jadi kita bisa tahu apakah motor kita sedang overheat atau enggak gitu. Karena itu sangat berbahaya sekali ya kalau overheat. Gitu. Jadi dua ini harganya menurut gue juga nggak seberapa mahal ya, tapi ini cukup penting teman-teman gitu. Dan untuk termometer ini lebih penting lagi bagi teman-teman yang sudah pakai
pompa air elektrik ya, atau EWP gitu ya, electric water pump. Ini sangat penting, dua ini sangat penting. Karena sekalinya lu akinya tekor, EWP lu nggak jalan, mesin lu overheat, kelihatan di sini gitu. Ini wajib malah bagi yang sudah teman-teman pakai EWP. Tapi bagi yang teman-teman nggak pakai EWP tapi pengapiannya DC, ini juga sangat penting. Khususnya yang voltmeter di atas, jadi bisa ngecek kondisi akinya tekor atau enggak. Kalau yang bawah itu terkait termometer gitu ya. Jadi kalau yang nggak pakai EWP kan bisa tahu ya, oh dia lagi panas atau enggak, mungkin bisa melipir dulu, minggir dulu gitu, ngopi bentar sambil nunggu motornya dingin. Jadi dua ini menurut gue juga penting gitu ya. Modifikasi yang receh tapi sangat penting. Lalu berikutnya menurut gue sih ini sih guys. Nah ini juga penting nggak penting ya, karena jujur kalau gue ngelihat motor Ninja tuh ada plat nomornya kayak nggak keren gitu. Ini agak melanggar sih memang, agak melanggar gue akuin ya. Cuman kalau lu nggak ada plat nomornya dan lu bener-bener nggak pakai pasti ketilang. Jadi minimal lu udah bikin stiker gini, stiker plat nomor, dan ini plat nomor asli, pajak hidup, bisa dicek ya kan. Jadi untuk estetikanya lebih oke teman-teman. Jadi ini receh ya, tapi menurut gua penting karena lebih ke estetika gitu ya. Dan menurut gua sih juga terkait safety ya. Kenapa? Kalau lu pakai plat nomor di depan gitu ya, either lu pakai taruh di sini atau di dalam gitu ya. Kalau amit-amit ada apa-apa, plat nomor kan bisa mungkin mantul kemana gitu, atau mungkin jatuh ke belakang, dan itu lebih mengerikan ya, karena itu kan plat besi gitu. Nah, kemudian selanjutnya modif receh menurut gue yang penting adalah ini. Lampunya ini sudah saya ganti yang lampu LED teman-teman. Ini juga mungkin harganya nggak mahal ya, 50 ribuan. Terus yang lampu kotanya juga LED itu cuman ya 10 ribu, 15 ribu gitu ya. Ini penting juga sih menurut gue. Kenapa? Karena lampu LED itu secara konsumsi watt lebih kecil gitu ya. Dan itu sangat penting untuk supply daya listrik ke motor gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia kemakan wattnya kecil sama lampu, tentunya juga kinerja motor lebih tidak terbebani sih. Gitu. Kemudian modifikasi selanjutnya yang menurut gua penting itu ini, saklar on off gitu ya. Jadi bagi Ninja RR Old itu sudah pasti ada gitu. Cuman kalau motor gua ini convert ya dari new ke old, dia nggak ada saklar untuk nyalain matiin lampu. Nah ini penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada ini, lu kalau siang hari lampu lu otomatis nyala ya, khususnya untuk yang Ninja RR new. Tapi kalau lu sudah pesen, udah pasang kayak gini, tentunya lu siang bisa lu matiin lampu, ya kan, lampu depan. Tapi kalau malam lu bisa nyalain. Jadi ini bermanfaat banget, dan ini juga nggak seberapa mahal sih beli saklar custom gini ya. Biasanya bengkel udah pada tahu gitu ya cara masangnya gimana gitu. Terus modifikasi selanjutnya ya menurut gua agak penting ini stabilizer bro. Ini penting banget sih menurut gua malah. Karena ada beberapa orang bilang ini penting nggak penting ya, tapi menurut gua ini penting banget gitu. Karena ini menjaga kestabilan motor lu gitu ya. Either pada saat menikung atau pada saat jalan lurus gitu ya. Karena apa guys, kan bahaya ya. Mungkin kalian bisa lihat video berikut deh. What? What? Jadi ini ada orang naik motor gitu ya. Motornya sama, motor laki 2 tak juga. Tiba-tiba kayak di tackling sama Roberto Carlos gitu ya. Tiba-tiba kayak di tackling sama Park Ji-sung gitu ya. Ya kayak gitu rasanya. Kan gak enak ya. Lu anak motoran gitu ya, tiba-tiba lu jatuh gara-gara tiba-tiba kayak rasanya motor gak stabil gitu ya, kayak di tackling sama Roberto Carlos gitu. Bahaya sih menurut gua. Itu penting sih menurut saya teman-teman ya, modifikasi ini. Ini memang harganya agak lumayan sih. Nggak salah dulu gue beli 600 atau berapa gitu. Cuman ini menurut gue penting banget karena ini bisa menjaga kestabilan gitu ya. Lalu berikutnya yang menurut gue penting itu ini menurut gue penting. Nah ini modifikasi ini ya, knalpot gitu ya. Ini gue udah ganti knalpotnya model Cobra teman-teman, model Cobra. Lehernya ini penting. Nah kenapa ini penting? Karena gini teman-teman, khususnya pengguna Ninja RR Old ya. Kalau
kalian pakai model yang standar ataupun kalian sudah ganti ya yang seperti stainless itu, yang galvanis atau stainless ya, tapi dia masih dudukannya standar, tingginya standar, biasanya dia ini gores sama arm low. Itu kelemahan Ninja RR Old. Itu banyak bengkel bilang kayak gitu ya. Jadi pasti itu kita rekomen ya, agar ininya minimal diganti perutannya, perutan Cobra. Biar apa? Biar nggak kena atau nggak bersinggungan sama armnya. Kan sayang ya, lu udah ganti mahal gitu ya, jutaan belum masangnya, kegeser sama perutan gitu ya. Karena gue dulu juga sama gitu, waktu awal main nggak tahu aja ya, beli online gitu, tapi dudukannya dudukan standar. Jadi dia goser ke armnya jadi luka gitu, sayang sih. Sayang banget ya, udah mahal-mahal pasang, kegeser, kegores gitu ya sama perutan atau leher dari knalpotnya. Itu. Oke, kemudian yang menurut gua receh tapi penting itu ini. Nah ini penting. Ini penting banget teman-teman. Malah ini menurut gua sih paling penting. Kenapa? Ini pasti kita berinteraksi secara langsung ya. Nah ini gua pakai RCB. Nah kalau teman-teman belum ganti ini, itu pakai standaran punya Ninja itu kan yang ada pentol-pentol kecil tuh. Itu guys kalau dipakai lama ya di jalan ataupun jalannya lagi macet gitu, aduh itu painful banget gitu ya. Kenapa? Karena tangan jadi sakit kayak mentol-mentol gitu. Nah kalau udah diganti sama ini enak dia nggak sakit kalau dipakai lama tuh. Even gue biasanya touring ke Bogor atau ke Puncak ya, 2-3 jam sih masih enak pakai ini gitu, nggak sakit tangan gitu. Itu sih menurut gue teman-teman ya, modifikasi ringan tapi menurut gue sangat bermanfaat bagi kenyamanan lu, keamanan lu, serta performance juga ya dalam lu mengendarai Ninja RR. Oke, mungkin itu teman-teman update dari saya ya. Semoga tips-tips ini yang receh tapi bermanfaat ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman juga. Oke, mungkin itu ya. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.